Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, khotifillah, alhamdulillah perjalanan waktu mengantarkan kita sampai kepada hari ke-18 insyaallah ya. Pada sampai dengan hari ini, mudah-mudahan karena karunia keimanan dan keislaman yang Allah bingkai ketika kita melaksanakan perjalanan hari-hari inilah Allah catat kita pada saat yang bersamaan dalam sebuah pahala yang luar biasa sampai mendapatkan derajat takwa. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah pada kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya setia sampai akhir zaman. Khotifillah, tema kultum kali ini adalah bahagia menurut Islam. Berarti ada dua subtema. Pertama, definisi bahagia seperti apa, kemudian ketika dikaitkan dengan bingkai Islam seperti apa. Karena sifatnya kultum, jadi nggak terlalu banyak teori yang harus diungkapkan, namun masuk ke dalam satu hal, seperti kita ketahui yang namanya bahagia itu apa sih? Gitu. Karena terkait dengan bahagia, semua pendapat para pakar psikologi ketika bicara bahagia itu, ukurannya semua sepakat, ukurannya adalah sesuatu yang bisa menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Ketika kita bahagia bersama dengan istri kita, maka fitrahnya kita akan mencari dan ingin selalu dekat dengan sumber kebahagiaan tersebut. Ketika kita senang, bahagia berkumpul dengan anak-anak kita, maka fitrahnya seseorang juga akan mencari sumber kebahagiaan tersebut, yaitu berkumpul dengan anak-anak. Begitu juga dengan keluarga. Ada orang yang bahagianya ketika stres atau kemanapun, dia mencarikan sumber-sumber kebahagiaan yang bisa menghilangkan stresnya. Misalnya ada orang yang ketika stres akan menjadi refresh ketika jalan-jalan ke mall biasanya misalnya. Maka ketika dia mengalami tekanan, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, maka dia akan jalan-jalan ke mall. Atau ada yang ke gunung, atau berkumpul dengan teman-teman dekatnya, yang indikatornya adalah bisa menghilangkan ketidaktenangan, kemudian menghasilkan ketenangan, ketentraman. Itu definisi singkat bahagia. Nanti antum bisa carilah ya. Di googling itu banyak sumber-sumber definisi kebahagiaan. Tapi bagaimana dengan kebahagiaan menurut al-Islam? Nah, saya mengajak antum sekalian untuk mentadaburi surat An-Nahl ayat 97. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man 'amila shalihan." Jadi siapa yang berbuat kebaikan, min dzakarin au untha, dari laki-laki dan perempuan. Jadi siapa yang berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, pada saat yang bersamaan, karena Allah menggunakan wa dan, itu maknanya adalah pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan harus diiringi dengan keimanan ketika berbuat kebaikan. Ya, harus diiringi dengan keimanan ketika berbuat kebaikan. Nah, ikhwati fillah, kita mengerjakan kebaikan, kemudian pada saat mengerjakan kebaikan, bersamaan itu pula kebaikan yang kita lakukan itu dilandasi dengan keimanan. Wa huwa mu'min,
kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal yang menarik ketika sudah dilakukan wa huwa mu'min, maka di ayat selanjutnya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan menyegerakan. Di sini Allah menggunakan fa. Ya, Allah menggunakan fa ketika Allah menggunakan fa, perbedaan seperti antum ketahui, perbedaan fa dengan thumma itu secara arti sama, hanya berbeda makna. Ketika fa itu berarti tidak ada jeda antara kegiatan aktivitas sebelumnya dengan setelah yang diterangkan setelah fa. Jadi ketika fa di situ disebutkan falanuhyiyannahu. Berarti Allah langsung tuh, nggak ada jeda. Siapa yang berbuat kebaikan, di dalam ketika berbuat kebaikan itu Allah mensyaratkan bahwa kebaikan itu didasari dengan keimanan, jadi dibingkai dengan keimanan, maka langsung tidak ada jeda. Allah akan mengkaruniakan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Jadi tadi definisi bahagia secara umum seperti itu, mendatangkan ketenangan, ketentraman. Fitrahnya manusia akan mencari sumber-sumber yang bisa mendatangkan ketenangan dan ketentraman di dalam hidupnya. Fitrahnya akan mencari seperti itu. Ya, fitrahnya akan mencari seperti itu. Tapi kan kita bahas sekarang bagaimana menurut Islam, bukan menurut yang lainnya. Karena nanti ketika begitu menurut yang lainnya, naudzubillah syaitan laknatullah akan membelokkan itu persepsi kebahagiaan. Ada orang yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan narkoba, merasa ketika hidupnya stres, galau dan sebagainya, ketika memakai narkoba, maka dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kan kebahagiaan semu, fata morgana. Kita tentu tidak menginginkan hal-hal yang demikian. Kita lanjutkan. Nah, yang lebih keren lagi, setelah fa, Allah menambahkan ada lam taukid di situ. Jadi sudahlah tidak ada jeda, ada lam taukid penegasan, sungguh, kira-kira gitu. Ini kan bahasa-bahasa di mana Allah sangat sayang sama kita. Kalau ada hamba-hambanya yang ragu akan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hal ini petunjuk bagaimana sih definisi kebahagiaan dan bagaimana sih cara mencapai kebahagiaan kehidupan yang bahagia itu. Maka sudahlah Allah menggunakan fa, Allah menggunakan juga lam di sini. Berarti sungguh aku akan karuniakan, aku akan menghidupkan sebuah kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Nah, jadi ikhwatifillah, untuk mencapai kehidupan yang bahagia tersebut, maka setiap kita melakukan amalan-amalan yang soleh, melakukan amalan-amalan kebaikan itu harus dilandasi dengan keimanan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang bersamaan ketika kita melakukan seperti itu, yakinlah Allah menggunakan fa, tidak ada jeda. Allah langsung karuniakan itu. Nah, tapi masalahnya, bisakah persepsi dan keyakinan kita menangkap sebuah berbagai macam hikmah yang Allah berikan kepada kita? Ada orang yang sudah melakukan kebaikan, kemudian merasa imannya udah benar, tapi kok kehidupan aneh belum berubah, gitu. Utang belum lunas-lunas, gitu. Jodoh belum datang-datang, kayak gitu kan. Mulai tuh suudzon, berbagai zon berkecamuk di dalam pikiran, hati, dan mental orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bisa menangkap hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam petunjuknya dalam Quran. Nah, dilanjutkan ya. Jadi Allah akan karuniakan langsung dan sungguh Allah akan karuniakan itu karena ada penekanan lam tersebut. Nah, kehidupan yang membahagiakan. Nah, ikhwati fillah, lalu bagaimana sih ketenangan menurut Islam? Ketika ketenangan kita perhatikan dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang. Tenang kenapa? Tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adzikr. Quran adzikr. Semua yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang. Nah, sekarang silahkan kita menggunakan sarana apapun sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah tersebut. Dalam hal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW? Ada sebagian orang yang mengatakan ketika memaknai zikir, iling. Ya udah, yang penting iling lah, yang penting ingat kepada Allah. Nggak perlu sholat, yang penting ingat kepada Allah. Nggak begitu. Jadi, kata ini penting buat kita untuk memahami hal tersebut. Ternyata dalam surat An-Nahl ayat 97 tersebut nggak cukup sampai seperti itu. Sudahlah, definisi ketenangan itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hayatan thayyibah masih ada terusannya. Enggak cukup sampai situ. Allah katakan walanajziyannahum ajrahum. Tuh. Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberikan balasan. Allah mencatatkan walanajziyannahum. Allah memberikan catatan. Ingat, Allah menggunakan kata-kata wa. Jadi pada saat yang bersamaan nih, man amila solihan, berbuat kebaikan, kan min dzakarin au unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, ada keimanan di situ. Ingat, ketika wa itu berarti pada saat yang bersamaan. Wa huwa mu'min itu pada saat yang bersamaan dia membingkai amila solihan, membingkai amila solihan. Maka fa langsung tambah lam sungguh. Nah, nuhyiyannahu, Allah menghidupkan kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, pada saat itu kita lakukan bismillah menurut persepsi dan kehendak Allah, kehidupan yang baik itu diberikan kepada kita menurut Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang bersamaan dicatatkan untuk kita. Dicatatkan untuk kita, walanajziyannahum, dicatatkan untuk kita apa? Ajrahum. Nah, mereka-mereka semua yang melakukan itu dicatatkan pahala. Pahala yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Balasan, dicatatkan balasan berupa pahala untuk mereka. Pahala yang seperti apa? Nah, ini perhatikan nih kerennya nih. Ya, kerennya. Bi ahsan, yang lebih baik. Yang lebih baik dari apa? Makanu ya'malun. Yang lebih baik dari apa yang udah dikerjain. Apa yang dikerjain tadi? Amilan soliha. Kan tadi kan di awal kan, man amila solihan, siapa yang berbuat kebaikan dari laki dan perempuan tadi, atau perempuan tadi, min dzakrin au unsa, kemudian wa huwa mu'min, maka dia akan mendapatkan kehidupan, Allah karuniakan kehidupan yang bahagia. Pada saat seperti itu enggak cukup ternyata. Allah masih walanajziyanahum, Allah masih catatkan tuh balasan untuk mereka apa? Ajrahum, pahala bi ahsanin, yang lebih keren daripada amilan solihan tadi. Misalnya kalau menurut apa hukum normatifnya, kita melakukan satu kebaikan ini misalnya nilainya 10. Kemudian udahlah Allah karuniakan di dunia ini kehidupan yang thayyiban, yang baik, kehidupan yang bahagia. Allah kasih catatan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Kalau menurut catatan mungkin ya ilustrasinya dapatnya nilainya 10. Tetapi nanti di akhirat, di yaumil akhir, Allah berikan nilai berlipat-lipat jauh dari nilai 10 itu. Biasani makanu ya'malun. Nah, melebihi apa yang sudah dikerjakan. Pada kajian sebelumnya, kenikmatan-kenikmatan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini seperti balasan surga. Atuli ibadis solihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku kenikmatan yang luar biasa. Tentu antum masih ingat ya.
kenikmatan yang luar biasa. Definisi tentang surga, ya kan? Ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Kemudian wala udunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di dalam hati. Nah, ini kan bi'ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada yang dikerjakan tadi nilainya. Kenapa harus dilandasi dengan wa huwa mu'min? Banyak loh orang-orang yang non-muslim yang kemudian juga mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita lihat dengan visual selintas, zohirnya, fisiknya, mungkin kita melihat, oh iya orang muslim itu juga ternyata mendapatkan kebahagiaan juga ya, versi mereka. Ya, versi mereka. Karena tema kita di kultum kita ini adalah menurut Islam, maka ya kita harus pakai menurut Islam. Kenapa? Karena amalan-amalan mereka menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Jadi kami perlihatkan amal-amal yang mereka kerjakan itu, ya, kerjakan mereka itu, faja'alnahu haba'an mansura. Mereka habis mengerjakan kebaikan nih, ya, mereka habis mengerjakan kebaikan, Allah gunakan pakai fa, langsung dijadikan kebaikan itu nggak ada nilainya, seperti haba'an mansura. Tuh, seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin berbuat kebaikan secara tampilan fisik, secara visualisasi fisik, sama nih, kita berbuat kebaikan, mereka berbuat kebaikan. Tapi ingat tadi dalam surat An-Nahl, kebaikan tadi dibingkai dengan wa huwa mu'min. Ada keimanan di situ. Sementara orang-orang orang-orang non-muslim yang dia berbuat kebaikan, tapi tidak dibingkai dengan keimanan yang ada di dalam dada mereka. Maka ya masuklah dalam kriteria itu. Faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan tuh amal-amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya apa? Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kan nggak tahu kebahagiaan-kebahagiaan yang tampaknya bahagia, mungkin naudzubillah sebenarnya mereka tidak bahagia karena Allah menciptakan manusia itu berdasarkan fitrah dari penciptanya. Nah, jadi ikhwati fillah, ketika kita bicara bahagia menurut Islam, hati-hati. Kita harus mengikuti bagaimana kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak definisi kebahagiaan. Sekali lagi ana rangkum dari kultum ini bahwa kebahagiaan itu adalah yang bisa membawa ketenangan hati, membawa ketentraman hati, suasana hati yang itu Masya Allah itu definisi kebahagiaan. Kemudian fitrahnya manusia akan mencari tuh sumber-sumber kebahagiaan itu. Seperti tadi ada yang kemudian ngumpul sama teman-temannya, ada yang kemana-kemana dan sebagainya gitu. Nah ini bahagia. Dia akan mencari sumber-sumber yang membuat dirinya nyaman, tapi hati-hati terlalu nyaman juga berbahaya. Gitu. Nah, itu dia bahagia. Tadi kita sudah ungkapkan kebahagiaan menurut Islam, definisi ketenangan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahagia itu hatinya tenang karena ingat pada Allah. Apapun yang bisa mendatangkan ingat kepada Allah, lakukan itu sesuai tapi dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita bahagia ngisi taklim, maka seorang murabi atau seorang guru akan ngisi taklim tuh. Bahagia menegakkan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, ketika itu membawa kita bahagia, kita akan mencari itu. Karena apa? Fitrahnya manusia mencari sumber-sumber kebahagiaan. Kita merasa tenang dengan baca Quran, bisa menyelesaikan 2 kali khatam, 3 kali khatam, itu membahagiakan hati kita. Fitrahnya kita akan mengejar itu, kita akan mencari itu. Itu definisi kebahagiaan. Jadi silahkan direnungi, apakah definisi kebahagiaan yang terinstal di dalam dada kita sekarang sudah seperti itu atau belum? Tapi ketika dilandasi dengan keimanan tadi, man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min, demikian dengan keimanan, maka langsung nih walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ikhwati fillah, enggak cukup seperti itu, Allah tambahkan lagi tadi kan ada balasan ajrahum yang jauh lebih baik dari itu. Nah, terakhir mengakhiri kultum ini, saya mengingatkan diri pribadi dan juga antum sekalian, di balik perjalanan dakwah kita, maka yuk kita coba merasakan bahwa terlibat dalam berbagai macam kegiatan dakwah, apalagi ini Ramadan, kita belajar untuk menginstal kebahagiaan-kebahagiaan bersama dengan Ramadan. Kebahagiaan-kebahagiaan mensyiarkan dakwah Islam. Maka ketika itu sudah terinstal di dalam dada kita, dibingkai dengan keimanan, bukan karena semata-mata ada manusia, karena manusia melakukan ini, melakukan itu, karena manusia yang lain, maka insya Allah mudah-mudahan kebahagiaan itu akan datang terus kepada kita. Kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang terus menegakkan al-Islam dengan berbagai macam kemampuan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik, khotifillah, mungkin ini kultum yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan pengembangan-pengembangan berikutnya silahkan antum cari, agar ketika di situ ada kebahagiaan-kebahagiaan, disitulah fitrah kita akan mengejar dan selalu ingin dekat dengan sumber kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Itu saja, saya kembalikan kepada pembawa acara, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.